Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi. Baik, nama saya Habib Khalisul Afi dengan NIM 2021-829 akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas di sini dengan judul upaya peningkatan hasil belajar qawaid bahasa Arab dengan metode tamsil berbasis kitabah kelas 10 MA Darul Huda. Mengenai apa saja isinya, mari kita langsung simak. Yang pertama ada latar belakang. Di antara isu pembelajaran bahasa asing adalah pembelajaran gramatika yang dianggap penting dalam pembelajaran bahasa, sehingga mendorong kelahiran grammar translation method atau metode tata bahasa terjemah. Namun juga dianggap menghambat akuisisi bahasa sehingga menuai perbedaan pendapat tentang manfaat pembelajaran gramatika dan implikasinya. Nah, di sini dijelaskan dalam latar belakang tentang apa saja yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama terkait dengan grammar translation method atau metode tata bahasa terjemah. Yang kedua, dalam pandangan lama tentang metode pembelajaran nahwu, para pelajar diwajibkan menghafalkan kaidah-kaidah walaupun mereka tidak memahaminya. Dari sini muncul problem baru yang dulunya itu pembelajaran qawaid disuruh menghafalkan kaidah-kaidah tanpa memahami apa yang dikandungnya, muncul terobosan baru, yaitu tidak efektif metode menghafal tersebut. Maka dari itu penulis membuat judul penelitian upaya meningkatkan hasil belajar qawaid bahasa Arab dengan metode tamsil yang berbasis kitabah di kelas 10 MA Darul Huda. Setelah ini ada identifikasi dan pembatasan masalah. Yang pertama, kurangnya efektif metode hafalan dalam pelajaran qawaid seperti yang disinggung dalam latar belakang tadi. Yang kedua, daya hafal tiap siswa berbeda yang mengakibatkan sulitnya menerapkan qawaid dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran qawaid bahasa Arab. Yang keempat, bakat maharoh tiap siswa berbeda yang mempengaruhi metode yang digunakan. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada dua. Pertama, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar qawaid dengan basis kitabah. Yang kedua, bagaimana keefektifan peningkatan hasil belajar qawaid basis kitabah. Terus di sini ada kajian teori. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu atau siswa setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan dampak atau perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini pengertian hasil belajar di situ. Terus ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, ada intern dan ekstern. Di situ sudah tertera, silahkan. Yang kedua ada qawaid. Qawaid merupakan jamak dari kata qaidah yang berarti aturan, undang-undang. Jadi qawaid adalah aturan atau kaidah yang terdapat dalam menyusun kalimat bahasa Arab, di mana cabang qawaid ada banyak. Di antaranya ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Selebihnya yang ketiga ada metode tamsil. Metode tamsil disebut juga dengan metode contoh buatan, mandiri, terserah, atau terpotong-potong.
Penamaan ini timbul karena contoh-contoh itu terserak dan terpotong-potong, diambil dari berbagai sumber yang tidak satu arah. Pendukung metode ini berpendapat bahwa metode ini mudah digunakan, sehingga dapat membantu pembelajaran ilmu nahwu, di mana seorang pelajar benar-benar memahami kaidah. Lidahnya akan lebih fasih dan orang yang mengaji. Adapun orang yang menggali kaidah dari contoh telah disebutkan sebelumnya, di samping dapat membantu guru ya. Nah, di sini metode ini akan diterapkan dalam penelitian, yakni dengan menggunakan contoh-contoh dari kaidah yang dipelajari, misal mempelajari bab fa'il. Nah, di sini siswa diwajibkan membuat contoh-contoh dari fa'il. Ya, gitu. Terus ada kajian teori kitabah. Para ahli membagi keterampilan dalam bahasa Arab menjadi 4, yakni maharoh kalam, terus kiroah, kitabah, dan mendengar istima'. Di sini ada kitabah. Mengenai menulis, adalah sesuatu kegiatan menuangkan ide pikiran yang penulis miliki untuk menghasilkan suatu tulisan kepada pembaca yang tentunya berbeda dengan kemampuan berbicara yang terdiri dari sarana komunikasi aktif dengan orang lain, sehingga pendengar akan mengerti dan memahami apa yang diungkapkan oleh seseorang. Nah, kitabah di sini bersinggungan atau keterkaitan dengan metode tamsil. Nah, metode contoh ini akan diaplikasikan melalui kitabah, yang mana siswa menuliskan contoh-contoh dari bab kaidah yang dipelajari. Selanjutnya ada metode penelitian. 1. Objek tindakan kelas. Objek tindakan kelas tadi sudah disebutkan indikasinya, yakni siswa kelas 10 MA Darul Huda. Terus yang kedua, setting subjek PTK. Dilaksanakan di lingkup Madrasah Aliyah Darul Huda di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Huda. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu pada semester genap ya, yang mana setiap minggu ada 2 kali pertemuan mata pelajaran bahasa Arab. Subjek yang diteliti adalah kelas 10 agama E dengan jumlah 30 siswa laki-laki. Variabel yang diamati seperti kajian teori. Yang pertama adalah hasil belajar, yang kedua adalah qawaidnya, qawaid bahasa Arab, yang ketiga metode tamsil itu sendiri, dan yang keempat kitabah. Terus selanjutnya instrumen yang digunakan ada angket dan observasi. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dibagi menjadi 2 siklus, yakni siklus pertama dan siklus kedua. Pada tiap-tiap siklus ada 4 pelaksanaan. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua acting atau tindakan, yang ketiga observing atau pengamatan, yang keempat reflecting atau refleksi. Terus hasil penelitian pada siklus 1 diperoleh perencanaan dalam upaya meningkatkan hasil belajar dengan metode tamsil. Guru meneliti satu kelas yang berjumlah 30 siswa, yakni kelas 10 MA Darul Huda. Tujuan penerapan metode adalah menambah pengetahuan siswa terkait kaidah bahasa Arab. Yang selanjutnya ada tindakan. Dalam melaksanakan upaya meningkatkan hasil belajar qawaid, ada yang dilakukan guru. Yang pertama, guru menerangkan sekilas kaidah yang dipelajari. Misal tadi ya, menerangkan bab fa'il atau pelaku. Guru menerangkan kaidah-kaidahnya, lalu memberi sebagian contoh. Lalu guru
menyuruh siswa mengembangkan contoh itu sendiri dengan maju ke depan dan menuliskannya di papan tulis, sehingga siswa tidak terbebani dengan hafalan yang mana hafalan itu merupakan metode lama. Terus yang selanjutnya ada refleksi. Dalam refleksi ini guru mengevaluasi pembelajaran yang telah berlangsung. Di ini guru menilai siswa dari keakuratan contoh. Terus berdasarkan tindakan maka hasil pengamatan dan observasi dan hasil tes akan dianalisis. Nah, ini lanjut siklus 2. Siklus 2 perencanaan seperti siklus yang pertama tadi. Terus tindakan juga dilakukan sama, pengamatan juga dilakukan dalam siklus ini. Yang berbeda dari siklus ini adalah refleksinya. Refleksi dari siklus kedua, yakni apakah metode ini membuahkan hasil yang efektif ataupun tidak. Ternyata penelitian ini membuahkan hasil yang mana sebelumnya siswa itu sedikit yang berpartisipasi maju menuliskan contoh-contoh. Pada siklus 2 ini sudah banyak siswa yang bisa menerapkan metode tamsil berbasis kitabah ini. Adapun kesimpulannya, dalam siklus 1 hal-hal yang kurang akan ditambahi dan disempurnakan pada siklus 2. Terus dalam siklus 1 masih banyak siswa yang belum bisa menerapkan metode tamsil berbasis kitabah. Siswa mulai aktif pada siklus 2 yang pertama tadi seperti di refleksi. Yang selanjutnya hasil belajar siswa meningkat pada siklus 2. Alhamdulillah telah selesai presentasi saya pada materi pada proposal PTK ini. Semoga manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.